Pertama-tama sebelum kita mulai, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing agar kegiatan kita pada pagi hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Sebelum memulai, marilah kita mendengarkan sedikit arahan dari Bapak Kepala Bagian Umum untuk kegiatan kita pada pagi hari ini. Kepada Bapak Halim Ar-Rasyid, waktu dan tempat dipersilakan. Tes suara masuk? Masuk, Pak. Baik, terima kasih Mbak Wid dan teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Tentunya yang saya hormati teman-teman Kasubag Umum BPS Kabupaten Kota se-Provinsi Maluku Utara dan juga teman-teman penyusun LK maupun seluruh operator apapun yang hadir pada kesempatan kali ini. Tentunya pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa pada pagi hari ini menjelang siang bisa bertemu untuk mendapatkan pendampingan ya untuk nyusun LK, penyelesaian to-do list dan seterusnya gitu. Jadi teman-teman semua kita pahami bahwa BPS ini sejak tahun 2012 sudah 12 kali dapat predikat WTP, wajar tanpa pengecualian. Ya. Ini yang merupakan salah satu ukuran bahwa suatu instansi tersebut telah melakukan pengelolaan keuangan secara baik gitu ya, secara transparan gitu dan bisa dipertanggungjawabkan atau akuntabel. Nah, ini juga WTP atau tidak, ini juga bisa menjadi salah satu pintu masuk dari KPK gitu. Kalau memang hasil audit yang dilakukan BPK itu tidak sesuai dengan harapan tentunya. Jadi penentuan WTP ini bukan hanya laporan keuangan di tingkat BPS pusat, namun karena BPS sebagai instansi vertikal tentunya LK-LK daerah termasuk LK di BPS kabupaten kota juga jadi satu pertimbangan bagi BPK untuk menentukan predikat WTP itu sendiri. Jadi sudah sepatutnya teman-teman di BPS kabupaten kota yang hadir saat ini itu juga berbangga gitu karena menjadi bagian penting dari BPS gitu untuk menentukan apakah BPS akan WTP lagi atau tidak gitu ya. Itu sangat penting sekali teman-teman semua. Jadi kalau misalnya salah satu BPS atau bahkan banyak BPS di daerah tidak menyusun LK atau menyusun LK tapi tidak selayaknya, tentunya itu juga bisa berpengaruh sekali lagi ke predikat yang diberikan oleh BPK. Jadi opini WTP ini merupakan predikat tertinggi gitu ya yang diberikan oleh BPK. Ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 dan 2006. Gitu. Jadi penilaiannya berdasarkan paling tidak 4 hal gitu. Ada standar kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah atau SAP, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tata kelola keuangan itu sendiri, kemudian efektivitas sistem pengendalian internal atau SPI, kemudian ada bagaimana yang penting ini adalah kecukupan pengungkapan informasi dalam LK itu sendiri. Nah, tentunya LK ini untuk dapat predikat WTP ini harus bisa disajikan secara wajar dalam semua hal material tentunya gitu ya, sesuai tadi dengan SAP dan tidak ada salah saji terhadap material itu yang signifikan gitu, yang signifikan tidak ada gitu ya. Jadi Bapak Ibu perlu diingat juga dari pengalaman beberapa LK-LK yang sudah dilaksanakan atau dikumpulkan oleh teman-teman dalam penyusunan itu, yang perlu diingat terutama adalah
ketepatan waktu gitu. Biasanya kalau di teman-teman ini ada yang ngumpulnya mepet-mepet. Nah, itu menyebabkan nanti teman-teman di BPS Provinsi sendiri tidak akan sempat untuk mengoreksi lagi gitu. Atau ngumpulnya cepat, tapi cepet-cepetan gitu. Maksudnya cepet-cepetan ini asal-asalan, sehingga harapannya biarlah nanti diperiksa provinsi lah, supaya kita tahu salahnya apa, nanti baru dikumpulkan. Nah, itu juga tidak boleh. Nanti ngumpulinnya biasanya juga mepet-mepet lagi, seperti itu ya. Kemudian juga perlu diingat bahwa nanti ketika mengupload atau mengunggah data-datanya harus yang sudah final gitu ya, jangan sampai ada perbedaan nanti dengan lampiran di LK-nya itu sendiri. Kemudian nah terkait dengan lampiran LK ini untuk beberapa yang harus disahkan oleh KPA harus dipastikan bahwa itu yang sudah final gitu ya. Jangan belum final tapi sudah dicetak kemudian disahkan oleh KPA. Jadi pastikan itu adalah data yang sudah final baru dicetak disahkan oleh KPA. Jadi teman-teman semua ini merupakan bagian dari upaya ya walaupun pendampingan tapi bagian dari upaya pembinaan BPS Provinsi Maluku Utara untuk teman-teman yang sudah terbiasa menyusun LK anggaplah ini refreshing gitu ya. Kalau masih ada yang baru belajar tentunya ini ya jadi hal yang baru untuk menggali apa-apa yang harus ditekankan dalam penyusunan LK. Kemudian kita juga bisa menyamakan persepsi lah ya terkait dengan tentunya konten dari LK itu sendiri. Jadi teman-teman, Bapak Ibu sekalian, sekali lagi selamat mengikuti kegiatan pendampingan penyusunan LK, penyelesaian to-do list, dan jurnal penyesuaian tahun 2025 audit. Ya. Jadi dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka kegiatan ini bisa dimulai. Selamat mengikuti, selamat berdiskusi, dan mudah-mudahan LK yang akan kita buat bisa menjadi kontribusi bagi opini BPS untuk mendapatkan predikat WTP kembali untuk yang ke-13 kali sejak 2012. Terima kasih, selamat mengikuti dan berdiskusi sekali lagi. Dan selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Pausit atas sambutan dan arahannya. Baik untuk memulai kegiatan pada pagi hari ini. Buit punya suara berdengung, telinga sakit. Ya Allah, sebentar ya. Doubling dalam ruangan yang sama. Tes masih ini masih Masih. tes masih. Mohon maaf Bapak Ibu karena di ruangan ini semuanya join dan mungkin jadi bertabrakan suaranya. Mantul nggak? Oke. Izin ya Bapak Ibu, saya pakai dua device biar suaranya nggak mantul-mantul. Belum tutup.
aku ngomongin. Sebentar ya Bapak Ibu. Oh, sambil menyiapkan materi. Oh, udah. Oke, sebelumnya saya mau absen dulu untuk penyusun LK tahunan ya, unaudited 2025 ini dari 8201. Sekarang siapa? Supaya nanti kalau kami konfirmasi kami bisa menghubungi langsung ke orangnya. 8201 siapa? Masih Pia atau? Masih gua. Oh iya, oke, Pia. Kemudian 0 Pak Ansar. Ya, halting masih sama, cuma sementara suaminya lagi nggak enak badan, jadi dia lagi menemani suaminya. Lagi apa Pak? Izin? Suaminya lagi sakit. Oh Mbak Yanti. Ya. Oh ya, Mas Mbak Yanti ya. Oke, siap. Nanti minta tolong di backup ya Pak. Iya. Siap. Kemudian Sula, masih Mbak Endang? Masih Mbak Wit. Oke. Halsel masih Ona? Iya Mbak, masih. Oke, siap. Kayaknya ini Halut nggak ada ya. Halut ada Mbak. Oh, Halut ada. Halut siapa? Rifa. Riza. Siapa? Rifa. Halut? Ya Mbak, Rifa Mbak. Oke, Rifa. Selanjutnya Haltim. Haltim masih sama Pak Hasbul. Oke, Hasbullah. Kemudian Pulmor sekarang siapa? Pak Toyan? Pulmor? Halo. Coba Kak Bel. Ada 2 Wit. Ya. Untuk keuangan namanya Imam, terus yang BMR namanya Kasir. Oke, penyusun LK-nya Imam ya? Iya. Oke. Selanjutnya Kota Ternate, apakah masih sama Mbak Nurul? Masih Mbak untuk tahunan. Oke, terakhir untuk Tidore. Ya, masih sama. Siapa, Mas Iksan? Ya. Oke, siap. Terima kasih. Ya. Oke, Bapak Ibu, kita langsung masuk ke materi saja ya, sedikit dari saya. Sebelum nanti dilanjutkan penyelesaian to-do list sama jurnal oleh Mas Dani. Ini saya meneruskan materi dari Kanwil DJPB ya. Jadi terkait jadwal pelaksanaan, kemudian ketentuan SHR
dan sanksi administratif. Next. Oke, jadi ketentuan pelaksanaan rekonsiliasi untuk LK unaudit ini ya. Jadi untuk pertama periode Desember 2012 itu penyelesaian TDK dan TDL atau to-do list-nya itu maksimal SHR harus sudah terbit tanggal 23 Januari 2006. Kemudian pengenaan sanksinya per tanggal 24 Januari, hari Sabtu ya. Jadi kalau bisa semuanya hari Jumat ini semua sudah terbit SHR. Jadi kalau sudah tidak ada permasalahan, jadi bisa tutup permanen periode 12 di hari Kamis supaya ada kita butuh waktu olap ya supaya tanggal 23 itu sudah terbit SHR semua. Kemudian next. Nah, ini untuk ketentuan jurnal penyesuaian ya. Ada 12 akun atau pos. Itu pertama pendapatan diterima di muka, kemudian pendapatannya masih harus diterima. Ini penyesuaiannya tahunan pada modul akuntansi dan pelaporan. Kemudian ada belanja dibayar di muka, belanja dibayar di muka juga ya. Ini periode penyesuaiannya tahunan dan atau transaksional. Ini bisa dilakukan di modul akhlak dan modul komitmen. Nah, ini contohnya kayak token listrik ya atau sewa gudang, sewa kantor, langganan Zoom, langganan software seperti itu yang tahunan. Kemudian belanja yang masih harus dibayar kayak belanja pegawai, belanja barang, itu juga penyesuaiannya tahunan pada modul akhlak. Selanjutnya ada penyisihan piutang tak tertagih, reklas bagian lancar piutang, penyusulan dan amortisasi, itu periode penyesuaiannya semesteran pada modul akhlak dan atau modul piutang. Selanjutnya opnam fisik pada periode penyusunannya di tahunan, kemudian modul yang digunakan modul akhlak. Selanjutnya uang muka belanja, kelebihan pembayaran pendapatan, sama juga tahunan pada modul akhlak. Kemudian kas dalam penguasaan bendahara, itu periode penyesuaiannya transaksional ketika ada transaksi, dan modul yang dipakai modul bendahara dan atau modul akhlak. Kemudian terakhir persekot gaji, transaksional juga modul akhlak. Oke. Next. Jadi dalam rangka meningkatkan kualitas LK tahun 2025 unaudit ini ya. Jadi beberapa langkah yang harus diperhatikan oleh Satker. Yang pertama itu kita harus mempedomani ketentuan penyajian, pengukuran, pengungkapan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100 Tahun 2025 tentang kebijakan akuntansi. Kemudian kita juga bisa mengoptimalkan ya fitur-fitur yang ada di Monsakti untuk menindaklanjuti transaksi dalam konfirmasi dan to-do list. Kemudian analisis keterkaitan antar LRA, LRO, dan LO dan raca. Jadi melalui menu yang ada di Monsakti, monitoring Monsakti. Kemudian telaah secara berjenjang juga, jangan lupa ya, pada kertas kerja yang sudah disediakan di link surat bersama yang sudah saya share di grup itu, ada juga itu format telaah LK-nya. Saya harapkan Kasubag Umum dalam hal ini membantu telaah LK Satker ya. Kemudian memastikan kesesuaian surplus atau defisit pada LO dan LPE, serta nilai LPE dan raca. Kemudian ini transaksi resiprokal, ini di provinsi adanya ya. Kemudian optimal penerapan PIPK, ya.
Kemudian memanfaatkan rekomendasi BPK ya, ketika kalau yang ada temuan-temuan di tahun lalu. Kemudian satker yang ada RKTA di tahun 2025, silakan dibaca PMK 84 untuk dipedomani apa yang harus disampaikan dan harus dituangkan ya di LK-nya nanti. Kemudian rekomendasi hasil pemeriksaan LK tahun 2024, hasil review dari APIP ya, Inspektorat tahun lalu itu ada catatan-catatannya, kalau bisa nanti ditambahkan juga di LK-nya. Oke, next. Untuk pedoman pelaksanaan satu periode, pastikan semua transaksi sudah diinput ya dan sudah tuntas di modul aset tetap, persediaan, dan juga modul itu. Kemudian tutup periode 12 tadi sudah disampaikan ya di awal, di tanggal maksimal SHR harus terbit di 23 Januari. Jadi tutup permanen kalau bisa 22 semua paling terakhir ya. Tutup permanen supaya tanggal 23 sudah terbit SHR. Kemudian untuk periode 13 bisa dimulai di tanggal 9. Kemudian untuk tanggal tutupnya itu yang sudah saya share di grup itu, grup LK ya. Tanggal 10 Februari. Kemudian untuk batas penyampaian LK ke KPPN sampai sekarang masih menunggu info untuk KPPN Ternate. Kalau KPPN Tobelo infonya tanggal 23 Februari untuk LK Satker. Kemudian untuk Satker KPPN Ternate saya sudah konfirmasi tapi belum ada informasi. Nanti kalau sudah akan saya share. Untuk LK wilayahnya tanggal 25. Jadi untuk di kita ya, kalau bisa Bapak Ibu kirim LK, draft LK sebelum dikirim ke KPPN itu ke provinsi paling lambat tanggal berapa dan? 20, 19. Hah? 19. Tanggal 19 sudah dikirim draftnya ya ke kami untuk kami bantu cek sebelum dikirim ke KPPN mitra masing-masing. Kemudian kalau yang sudah untuk tutup periode 13 minta bantuannya jangan langsung tutup ya permanen ya, minta tolong diskusi dulu atau koordinasi dulu dengan provinsi, karena kalau sudah tutup periode 13 permanen dan nanti tiba-tiba ada transaksi atau ada permasalahan nanti kita bukanya susah, kita harus minta ke Direktorat APK ya, ke pusat ya, menyurat ke Sestama untuk membuka itu. Oke, jadi minta tolong koordinasi dengan operator wilayah di sini sama Mas Dani agar bisa dibantu dicek dan dipastikan sebelum tutup permanen periode 13. Oke, next. Untuk penyusunan LK, jadi di dalam komponen LK ini yang akan dibandingkan ya LRA, LO, LPE dan RACA. Periode unaudited 2025 ini dibandingkan dengan audited 2024. Oke, pembandingnya audited 2024. Kemudian untuk calc-nya komponennya yang pertama itu pengungkapan informasi kinerja pada LKKL 2025, kemudian data aset dan kewajiban. Oke, pengungkapan informasi keuangan bagi yang memiliki pinjaman program dan ikhtisar LKBLU untuk Satker BLU. Kemudian lembar muka atau on the face setiap komponen LK unaudited 2025 ditandatangani oleh pengguna anggaran. Nah, dalam hal ini KPA ya, KPA masing-masing. Ditandatangani paling lambat itu maksimal tanggal 13 Februari 2026. Dicatat tanggalnya ya, maksimal 13 Februari 2026 untuk kata pengantar dan SOR.
atau Statement of Responsibility tanggal 13. Oke, next. Ya ini jadwalnya tadi ya, sudah disinggung tadi di awal. Untuk penyampaiannya seperti biasa dalam soft copy ke email KPPN Ternate atau Tobelo. Jangan lupa surat pengantarnya ya diupload juga di Monsakti. Untuk KPPN Tobelo tanggal 23 paling terakhir 23 Februari. Untuk KPPN Ternate menunggu informasi tapi biasanya tidak jauh dari tanggal 23 24. Karena LK wilayah tanggal 25 ya, biasanya berarti sebelum itu. Untuk ke calc-nya ya, kirim ke wilayah di aplikasi e-calc itu maksimal tanggal 13. Oke. Next. Untuk pengungkapan informasi kinerja LKKL 2025. Jadi ya pelaporan anggaran, realisasi anggaran, target dan realisasi, pengungkapan caput. Jadi pastikan caputnya sudah selesai semua. Nanti dituangkan juga ke LK-nya di poin poin F kalau nggak salah. Itu nanti juga disampaikan ke kami ya caputnya ya, karena kami butuh yang untuk wilayah. Jadi nanti kami kirimkan format seperti seperti LK sebelumnya, nanti format Excel, nanti minta tolong diisi untuk kami compile untuk LK wilayah. Kemudian pengungkapan prioritas nasional. Nah, untuk tahun 2025 itu prioritas nasional BPS itu hanya 2, statistik sektoral dan satu lagi apa namanya? Inflasi. Kalau yang nggak ada berarti tidak perlu dicantumkan untuk inflasi. Masalah Ternate, Halteng sama provinsi ya. Tapi saya nggak yakin, cuma nanti minta tolong dicek masing-masing. Kalau ada silakan dituangkan ke di LK-nya. Oke. Next. Oke, untuk mekanisme dan format pengungkapan informasi kinerja pada LK tahun 2025 unaudited ini, bahwa Satker memastikan keandalan pelaporan pengungkapan pada LKKL atas capaian rincian output tahun 2025. Pertama itu identifikasi RO prioritas nasional ya. Itu tadi yang sudah dijelaskan. Bisa dilihat formatnya di surat sestama, di lampiran surat sestama itu ada link. Nah, di dalamnya itu sudah ada format, banyak ya format dari Biro Keuangan sudah disiapkan. Di situ nanti dilihat saja dari mulai telaah dan lain-lain sampai capaian output dan prioritas nasional juga ada. Silakan diikuti formatnya, diisi sesuai dengan rincian output masing-masing. Anggarannya juga disesuaikan dengan anggaran yang ada di Satker masing-masing. Kemudian minta bantuannya untuk Bapak Ibu Kasubag meluangkan waktu di tengah kesibukan pekerjaan yang sangat padat ya, saya tahu, tapi kita minta bantuan untuk meluangkan waktu untuk memeriksa LK yang disusun oleh penyusun LK-nya masing-masing. Oke, next. Nah, ini contoh pengungkapan capaian output ya. Capaian RO menurut klasifikasi fungsi yang telah dicapai dalam pelaksanaan APBN tahun 2025 pada Satker, contoh misalkan BPS Kabupaten Halmahera Barat terdapat pada fungsi bla 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 gitu. Ini contohnya sama kayak yang LK
triwulan 3 ya, kurang lebih sama. Seperti itu, disesuaikan saja. Oke, next. Untuk prioritas nasional juga sama tadi. Nah, contohnya pengungkapannya seperti ini. Berdasarkan rencana kerja perminta bla bla bla. Itu juga ada formatnya nanti di lampiran surat sestama yang sudah saya share di grup. Silakan dibaca, dilihat dan disesuaikan. Oke, next. Oke, udah. Oke. Mungkin dari saya cukup sekian dulu. Untuk selanjutnya terkait penyelesaian to-do list, mungkin ada beberapa yang masih to-do listnya belum selesai. Saya lihat sudah ada yang terbit SHR-nya ya, yang periode 12, Halteng, Pulmor, sama Tidore kalau nggak salah. Tapi nanti kita cek lagi, mudah-mudahan to-do list-nya sudah selesai semua ya. Dan juga untuk jurnal-jurnal penyesuaian nanti dipandu oleh Mas Dani. Oke, terima kasih. Cukup sekian dari saya. Selanjutnya saya serahkan ke Mas Dani Santoso. Silakan, Mas. Tambahan untuk nanti tanya jawab nanti setelah materi atau setelah ini penyampaian paparan dari Mas Dani ya Bapak Ibu. Silakan disiapkan kendala-kendalanya yang sudah dicatat mungkin supaya nanti kita didiskusikan setelah penyampaian dari Mas Dani. Oke Bapak Ibu, karena gini kita pakai yang bukan premium ya Google Meet-nya, jadi 9 menit lagi waktunya habis, jadi kita buat link baru, akan di-share sama Mas Dani di grup, minta tolong semuanya beralih ke link yang baru. Oke, makasih. Tes. Oke. Ini saya absen dulu ya. Mulai dari Halbar. Siapa di sini Halbar? Pak Yana. Sama siapa? Ya, baru nih ya. Yang baru. Iya. Mana Tia? Hadir, Mas. Oke. Habis itu Halteng. Pak Ansar tadi mana? Iya ada, apa yang ada, tapi penyesuaiannya lagi nemani suaminya yang lagi sakit. Oke, berarti Pak Ansar harus standby terus ya di sini karena nanti banyak konfirmasi yang perlu dilakukan. Oke, Sula, selain Mbak Endang, kayaknya tadi ada Mbak Endang tuh. Orangnya hilang tuh. Hilang kemana? Cuma kursi doang. Oke, yang penting Mbak Endangnya datang. Oke, Halsel. Mana Halsel? Ngomong dong. Oke, nggak lengkap nggak dimulai. Berubah, harus buka di aplikasi dulu saja langsung masuk. Aplikasi Google Meet baru. Halsel.
Maaf. Alsel mana Alsel? Mana? Oke, blacklist. Halut. Oh iya. Oh, hati-hati Riva ini. Blacklist. Halo tim. Halo tim. Siapa halo tim? Yang tadi nggak ada Alsel. Halo. Halo tim. Cuma join nggak ngomong blacklist. Gimana nih? Ada. Hasbullah. Oke. Aman, halo tim. Full more. Udah masuk belum? Ada, Halo, Mas. full more ngomong. Dir. Siapa lagi? Nasir, Imam, Pak Toyan. Oke, bagus. Ternate. Ada. Iya siapa tadi? Nama, sebut nama. Ella ada, tapi video tidak bisa. Nurul juga ada Nurul. Oke. Ada semua. Mukanya dong. Oke, lanjut. TikTok. Ada. Oke. Mana itu Mas Iksan tuh? Dia masih di room sebelah kayaknya. Lagi nelpon. Masih pulang. Nggak ada dia. Kantor. Oke. Selamat pagi. Ada yang ngantuk? Atau ngantuk semua nih, jangan-jangan. Karena ini penting banget ya. Di sini kalau untuk materi paling cuma ngulang-ngulang aja karena gitu terus kan ya. Tapi di sini habis ini akan kita evaluasi termasuk jurnal-jurnal yang udah Bapak Ibu buat dan yang ada yang belum gitu ya. Nanti kita bahas di sini dan kita jurnal bareng-bareng gitu. Langsung nanti bisa share screen. Oke. Yang pertama, karena di sini tadi judulnya kan penyelesaian to-do list sama jurnal ya. Nah, untuk to-do list, alhamdulillah sejak kemarin di Satker BPS Provinsi Maluku Utara udah tidak ada, alhamdulillah. Nah, untuk rekonsiliasi Saktispan ada 3 Satker yang udah terbentuk SHR. Pulmor, Halteng, sama Tikep. Nah, habis ini akan dievaluasi satker-satker ini yang udah tutup, apakah jurnalnya udah selesai semua ataukah ada yang belum? Gitu ya. Nanti kita evaluasi. Habis itu selanjutnya penjurnalan. Nah, sebelum kita evaluasi penjurnalan, saya akan sedikit mereview materi-materi tahun sebelumnya ya. Oke, saya izin share. Nah, kelihatan? Kelihatan nggak? Halo. Kelihatan. Oke, Ada. bagus. Izin, saya mulai. Untuk pedoman teknis jurnal penyelesaian akhir tahun, ini khusus akhir tahun ya. Sebagaimana tadi disampaikan sama Mbak Wit, kalau di Mbak Wit tadi ada 12, sebenarnya ada 13 ya di sini ya. Ada pos akun 13 yang terakhir yaitu Erpata. Nah, tapi untuk di akhir tahun yang tahunan nih, cuma ada beberapa, nggak semuanya gitu kan. Ada pendapatan diterima di muka, ada pendapatan yang masih harus diterima, ada belanja dibayar di muka, belanja yang masih harus dibayar, sampai utang kepada pihak ketiga lainnya, Erpata. Nah, di sini kan
ada kolom nomor, pos akun, periodenya yang tadi tahunan, jurnal balik awal tahun, perlu atau enggak, dan modulnya pakai apa. Nah, jadi misalkan di situ Bapak Ibu ada belanja di baju muka kan tahunan. Berarti jangan lupa sekalian di jurnal balik gitu ya. Karena di sini perlu di jurnal balik awal tahun. Kenapa? Langsung maksudnya nggak nunggu nanti aja lah nunggu semesteran. Ya jangan gitu kan gitu. Soalnya nanti kan kita tutup periode kan juga rutin gitu loh. Jadi setelah bikin jurnal sekalian dibalik di awal tahun. Awal tahun tuh kapan sih? Nah, untuk tadi yang Halbar siapa tadi? Halbar? Yang penyusunan angkanya? Dia. Halo, mana orangnya, ada nggak? Aku yang operator. Aku mau penyusunan RK-nya kok. Ada nggak orangnya? Halo, Albar. Kayaknya dia lagi sibuk itu ngedaftarin data DPSN deh, karena kita dikejar target. Oke. Untuk Halut udah masuk belum? Nggak ada lagi. Yang Alsel udah masuk belum? Udah. Oke, Alsel. Oh, nah, Iya. di sini kan kayak misalkan di sini ada jurnal, apakah perlu jurnal balik awal tahun? Nah, jika di sini perlu, kira-kira setelah hasil jurnal di akhir tahun, di jurnal balik awal tahun tuh kapan sih? Sekarang, Pak. Sekarang, Mas. Januari. Januari tanggal berapa? Tanggal 1. Akhir tahun? Tanggal 31 Desember 2025. Oke, bagus. Nah, oke. Gak jadi blacklist, asal Gus bisa menjawab. Tinggal. Oke, lanjut. Nah, di kita ya kan, paling bahasanya beli demo. Sudah jelaskan Mbak Wid. Apa aja sih belanja di baju muka? Coba. Teng. Oh, Pak Ansar ya, penyusunnya nggak ada. Oke, saya ganti ya. Mana ya? Morote, siapa? Yang jurnal-jurnal sama atau yang nyusun LK? Morote siapa? Gimana? Morote. Yang nyusun LK Imam ya? Atau Kasir? Gimana, Sir? Kamu bagian apa? Aku cuma ini Mas yang BMN-nya Mas nanti. Oke, yang nyusun LK siapa? Yang nyusun LK? Pak Toyan biasanya Pak, sama Imam nanti. Nah, Imam. Mana orangnya? Ada nggak? Hadir Mas. Ada. Nah, di sini belanja dibayar di muka. Tadi kan udah dikasih contoh Mbak Wid tuh. Kira-kira apa belanja dibayar di muka itu? Contohnya. Ayo apa ayo? Pak Toyan, dibantu Pak Toyan, apa itu contoh belanja dibayar di muka? Pak Toyan keluar nih, Mas. Nah, ayo jawab dulu Imam. Gimana, nyerah? Kasihin dulu Mas. Gimana ini? Gimana? Coba kasih petunjuk dulu Mas. Oke. Jangan buka ChatGPT ya. Apa contoh belanja di bermuka? Belanja bayar di muka. Kalau kita belanja langsung kayak gitu nggak masuk belanja bayar di muka, Mas? Kayak penggunaan. Saya cuma mau contohnya. Nggak usah penjelasan. Gunain UP buat beli barang langsung kayak gitu, itu belanja bayar di muka kan? Contoh belanjanya belanja apa?
belanja kursi, belanja bensin. Ya bisa sih bensin. Bensin juga boleh, Mas. Bensin boleh. Oh, bensin boleh ternyata. Oke. Untuk Halti, Mas Bula, boleh nggak belanja bensin itu termasuk belanja dibayar di muka? Apakah betul atau tidak? Halo, Altim. Iya. Saya bantu jawab. Tidak bisa itu. Tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Yang benar apa contohnya? Ya, langganan contohnya seperti langganan Zoom mungkin bisa. Kenapa disebut belanja dibayar di muka? Kan bayar dulu, manfaatnya nanti. Manfaatnya nanti. Sampai nanti atau nanti? Ya, nanti ada batas waktunya. Kalau misalnya kita bayar langganannya di bulan Juni, dia berlaku sampai Juni tahun berikutnya. Makanya dia melintasi tahun anggaran. Oke. Ini yang jawab Pak Nardi ya? Iya. Oke, Hasbullah belajar lagi ke Pak Nardi. Oke, bagus. Kalau kayak Imam tadi, gimana Imam? Kenapa kamu berpikiran belanja bensin tuh dibayar di muka? Saya pikir langsung bayar di muka tuh bayar Langsung gitu ya? gitu. Bukan ya? Oke. Berarti tadi gak nyimak apa yang udah dijelaskan sama Ibu Wit. Sekarang, ini yang paling banyak ya. Belanja yang masih harus dibayar. Tadi Halbar udah. Halut udah masuk? Mana Halut? Oke. Kalau Halut nggak ada, nanti LK nggak kita koreksi. Gimana, Mas? Oh, ada Rifa. Oke. Rifa, kasih contoh saya. Belanja yang masih harus dibayar itu apa? Contoh. Satu saja. Lupa, Mas. Enggak, saya nggak mau jawab lupa. Jawab. Tahun lalu nyusun toh? Oh, gaji mungkin, Mas. Gaji apa? Januari? Gaji Januari, tapi dibayarkan Desember. Emang kamu terima gaji Januari di Desember? Kan ajukan dulu di bulan Desember untuk gaji Januari. Oke, gaji Januari diajukan dulu di Desember, masuknya rekening di Januari gitu ya? Iya. Emang dia anggarannya pakai anggaran 2025? Harusnya sih ya. Atau 2026. Nah, kok ragu? Ayo. Kalau pakai anggaran 2025 pun, apakah dia dikategorikan belanja yang masih harus dibayar? Karena dia minjem anggaran 2026. Minjem anggaran. Itu mah belanja 2026 namanya. Ayo kasih contoh yang lain. Kira-kira apa? Belanja yang masih harus dibayar. Imam, bantu Imam. Kira-kira apa? Kasih tahu Pak Leon. Outsourcing mungkin, Mas. Outsourcing kapan nih? Outsourcing berarti di bulan Januari, Pak. Tapi dibayarnya Desember. Outsourcing Januari, dibayar di Desember. Gitu. Atau contohnya kekurangan pangkat. Ada. Kekurangan pangkat kapan? Yang jelas. Misalkan kekurangan pangkat bulan ini, tahun ini, baru dibayar bulan ini, tahun ini gitu. Sorry, bukan kekurangan naik pangkat sih, lebih tepatnya perubahan status dari CPNS ada 3 pegawai
TMT-nya per 1 Desember 2025 itu belum dibikin itu. Kemudian ada yang KGB lagi di bulan Desember lagi. Itu yang belanja yang masih harus dibayar ya, Dan. Oke, ada pegawai yang naik pangkat atau KGB Iya. per 1 Desember Iya. dan baru dibayar kapan? Mau dibayar di bulan ini Januari 2026. Nah, itu ya. Iya. Oke. Yang paling banyak itu di kita ini poin 3, 4. Belanja di baju muka, belanja yang masih harus dibayar, kadang-kadang juga ada pendapatan yang masih harus diterima. Ini seperti kayak orang udah nempatin rumah dinas. Rumah dinas kan ada PNBP. Nah, PNBP harusnya masuk kita. Tapi orangnya udah nempatin, belum masuk ke uangnya belum disetor ke Satker. Nah, itu nanti masuk pendapatan yang masih harus terima. Tapi ini jarang-jarang. Kemarin ada itu di Haltim tahun lalu ya. Nah, kalau untuk Airpata, ini kemarin ada outsourcing Desember yang menggunakan Airpata itu nanti pakai ini. Oke, langsung kita lanjut aja ya. Yang terkait Airpata, kemarin kan kami sudah bayarkan kalau salah 5 Januari 2026 sudah dibayarkan. Kemudian muncul di to-do list-nya, waktu pas buka itu muncul di to-do list-nya, terus dihubungi sama KPPN Kobelel, harus dibikin jurnal, terus kami dibantu sama KPPN Kobelel, minggu lalu sih sudah dibikin jurnal baliknya. Jadi, oke, itu kita bahas nanti, Bu. Oh iya. Oke, kita lanjut dulu. Nah, ini yang tadi kita bahas. Jurnal penyelesaian di kita paling banyak ini ada 4. Ada pendapatan yang masih harus diterima, belanja yang masih harus dibayar, belanja di baju muka, dan Airpata. Untuk sekarang ya. Nanti silakan dibaca sendiri. Nah, akun yang terbentuk kurang lebih begini. Nah, jurnalnya pakai jurnal penyesuaian khusus. Apakah bisa pakai jurnal manual aja? Nah, gimana Mbak Endang? Bisa nggak? Kan disuruhnya biasanya ini pakai jurnal penyesuaian khusus. Tapi biasanya kadang orang lupa menu itu sehingga dia jurnal manual. Tapi udah benar akun, debit, sama kreditnya. Itu boleh nggak? Mbak Endang? Yes, sir. Boleh atau enggak? Aku nggak pernah dapat kasus ini ya, Dan. Biasanya di jurnal penyesuaian khusus nggak sih kalau ini? Jurnal penyesuaian. Alvar, Mbak Yana, gimana Mbak Yana? Boleh, yang penting nanti dicatat lagi di tahun 2026 jurnal baliknya secara manual. Oke, berarti boleh, yang penting akunnya benar. Gitu Mbak ya? Betul. Betul sekali. Sebenarnya jurnal penyesuaian khusus itu untuk membantu Bapak Ibu di Satker ya, untuk agar tidak mencari pasangannya dan agar tidak salah pasangannya gitu loh. Sebenarnya awalnya manual aja, tapi sama Kemenkeu udah dibikin sistem menu jurnal penyesuaian khusus untuk membantu Bapak Ibu gitu ya. Sini. Oke, makasih Dan. Itu yang aku pertanyakan selama ini. Oke. Kalau akunnya begini ya. Kalau pendapatan di jurnal penyesuaian khusus ada yang akunnya itu kemarin aku cari nggak ada, ternyata masuknya tuh akun pasangannya itu udah secara otomatis. Betul.
Oke, bisa lanjut? Oke, lanjut. Saya mau bertanya. Belanja di versi muka kurang lebih begini ya. Jangan Mas lupa. Dani. Pengertiannya nanti silakan dibaca sendiri ya. Saya udah malas jelaskan sih. Nah, sebelum Bapak Ibu menjurnal, khususnya operator GLP ya, khususnya operator GLP. Sebelum kalian menjurnal itu pastikan udah ada kartu-kartu berikut. Apa aja sih? Kartu penyesuaian sama memo penyesuaian. Ini penting. Nah, jadi untuk itu diidentifikasi dulu. Kira-kira apa aja sih yang perlu dijurnal? Apakah ada gaji yang tahun-tahun sebelumnya itu belum terbayar? Sehingga ada kewajiban satker yang harus membayar gitu loh. Harusnya haknya pegawai belum terbayar dan masih ada kewajiban satker untuk membayar gitu ya. Terus apakah ada listrik gitu kan, listrik, telepon atau apapun gitu ya, yang dari belanja-belanja tadi gitu. Intinya yang tahun sebelumnya yang hak atau kewajiban yang akan dibayarkan ke pihak ketiga, baik pegawai ataupun yang lain, itu semuanya di jurnal. Gitu ya. Diidentifikasi dulu, dimasukkan kartu penyesuaian, habis itu buat memo penyesuaian. Nah, memo penyesuaian fungsinya untuk apa? Memonya ini digunakan untuk waktu ketika operator jurnal. Gitu ya. Akun-akunnya jangan sampai salah gitu. Kalau di memonya salah, waktu operator nginput, nanti hasilnya juga salah gitu ya. Jadi ini penting. Jadi tahu akunnya itu juga perlu. Makanya nanti sebelum jurnal kalau bisa silakan buka PPT ini ya. Ini kan ada tuh debat kreditnya di situ, nanti silakan dilihat gitu kan. Sehingga nanti waktu bikin memo penyesuaian itu nggak salah gitu kan. Terus disahkan, habis disahkan operatornya itu silakan input gitu. Kalau saya lihat selama ini kabupaten kota kebanyakan input dulu, jurnal dulu, habis itu bikin kartu-kartu. Itu adalah tahapan yang salah gitu loh. Yang benar identifikasi dulu, masukkan di kartu penyesuaian, ya kan? Buat memo, baru jurnal. Itu. Sehingga buat pegangan si operator, ini loh udah disahkan memonya, ini loh udah ada jurnal penyesuaiannya. Aku tinggal tahu ini. Tinggal input aja. Jadi nggak salah, nanti kurang lebih sama hasilnya gitu ya. Kalau Bapak Ibu biasanya jurnal dulu di GLP, di Sakti, terus waktu bikin ini kadang bingung, dimasukin semua aja gitu, ngawur gitu. Nanti dokumen pendukungnya di lampiran tuh nggak valid biasanya, nggak sama dengan yang di jurnal gitu. Nah, cara jurnal di Sakti gimana sih? Nah, setelah bikin identifikasi, bikin kartu, bikin memo, habis itu jurnal. Nah, diutamakan pakai jurnal khusus dulu. Kalau di jurnal khusus nggak ada, kayak uang makan P3K, itu kan nggak ada tuh di menu situ. Terus kayak Airpata, di situ kan nggak ada tuh. Nah, itu maksudnya nih baru jurnal manual gitu ya. Tapi debit kreditnya jangan sampai salah. Acuannya ya di memo penyusunan tadi, gitu ya. Akun-akunnya jangan sampai salah. Kalau salah, bubar itu. Itu ya. Nanti sebenarnya bisa diperbaiki di periode 13. Tujuannya periode 13 itu untuk hal tersebut gitu loh. Oke. Buka jurnal penyelesaian khusus, habis itu buka periodenya kapan, habis itu rekam, pilih tanggalnya jangan lupa meskipun kita nginput di ini. Tapi kan periodenya periode kita jurnal 31 Desember ya. Gitu. Habis itu silakan pilih dan seterusnya lanjut gitu ya. Nah, pasangannya gitu khusus, terus simpan akun. Kurang lebih begitu. Ini untuk manual ya.
Kalau manual, nah di manual kan di sini nanti debit kreditnya itu kita masukin masing-masing di poin 5 ya. Masing-masing. Nah, di sini rawan salah. Gitu. Tapi kalau jurnal penyesuaian khusus, di situ debit kreditnya otomatis, kita tinggal pilih belanjanya apa gitu. Pendapatan dibayar di muka kah, atau belanja yang masih harus dibayar. Kalau di situ beban yang masih harus dibayar, sebenarnya beban sama belanja itu sama gitu ya. Habis itu oke, udah. Nah, oke. Udah selesai. Nanti kalau mau cek silakan baca sendiri ya, saya nggak mau baca lama-lama. Oke, sekarang untuk operator Saker saya minta unduh neraca percobaan ya, basis akrual periode 12. Sekarang kita review, yang di jurnal kemarin tuh udah bener semua nggak? Sekarang cek ya. 31 Desember 2025, periode 12. Silakan unduh, kita lihat sama yang di jurnal itu udah bener atau belum. Nanti urut ya. Mulai dari Halber, Halteng, Sula, Halsel, Halut, Haltim, Morotai, Ternate, Tikep. Halbar udah unduh per hari ini? Maaf Dan, aku baru dari belakang, ada apa? Unduh neraca akrual. Neraca percobaan Belum. akrual. Periode 12. Sebentar. Udah? Bentar, aku login dulu. Udah Dan? Udah download? Udah. Oke. Di situ kalau saya lihat ya, ada belanja pegawai yang masih harus dibayar 94 jutaan. Betul. Ada Gapok. Kayaknya kekurangan ini. Iya, Tukin betul. Desember, uang makan Desember. Ya, betul. Betul. Nanti aku mau catat di periode 13 karena Udah. karena Karena ada apa? kekurangan TK. Tapi karena kekurangan TK kan nilainya nggak pasti ya. Nanti baru diinput di Februari. Jadi aku harus finalin dulu kan. Nanti aku input di periode 13. Oke. Ada lagi? Untuk itu aja. Yang 52-nya selain air, listrik, telepon? 52 itu aja, 3 itu. Nggak ada belanja langganan Zoom dan kawan-kawan? Nggak ada. Kita di Halbar nggak ada. Tahun ini baru mau langganan Zoom dan aplikasi. Bentar. Oke. Oke, lanjut. Halteng. Iya, Halteng. Pak Ansa. Udah unduh, Pak? Sudah. Oke. Kalau dilihat di situ untuk belanja DP di muka nggak ada. Ya, nggak ada. Belanja pegawai yang masih harus dibayar ada. Ya, 52 juta. Nah, tapi itu benar 52 juta.
Gini deh nih, kemarin untuk terkait tentang belanja pegawai yang masih harus dibayar, kadang di Sakti itu dia terbaca ini kayak seperti gaji di bulan, contohnya kemarin September itu dia kebaca sebagai beban yang harus dibayar. Nah kalau angka ini, dan kita udah jurnal kok, kalau yang sebenarnya kita sudah jurnal untuk yang apa, utang-utang yang harus dibayar itu sudah di jurnal semua nih. Oke, apa aja? Uang makan, Terus tunjangan, kalau untuk pegawai itu aja, uang makan sama tunjangan. Karena kalau untuk kekurangan gaji dan Oke. lain-lain nggak ada. Uang makannya, kalau saya lihat di sini ada P3K sama pegawai ya, termasuk Iya. TK-nya juga. Iya, kalau Coba P3K sekarang kan dijumlah. di Kira-kira itu jurnal. berapa? Gimana? Coba sekarang dijumlah. Uang makan sama TK itu totalnya berapa? Karena saya lihat di sini itu 74 juta. Kenapa Iya. yang muncul di sini 52 juta? Berarti ada jurnal-jurnal yang lalu masih ikut ke sini. Begitu ya. Ya, Cara ngeceknya gimana ya? silahkan cek yang di jurnal. Nanti bisa dilihat di Monsakti. Ada namanya jurnal manual gitu nanti. Kalau belanja di Muka nggak ada, Pak? Nggak ada, kita nggak ada. Nggak ada langganan-langganan gitu? Iya, kita Zoom itu setiap ada kegiatan baru kita bayar. Oh. Oke, berarti Halteng masih ada catatan ya? Masih nggak sama. Kalau untuk ini, Pak, air, listrik, dan kawan? Itu udah diantri semua. Kita sudah di jurnal semua. Air, listrik, kan kita Langganan telepon? Telepon nggak ada. Di sana internet pakai apa? Indohome, kita cuma Indohome. Oh ya Allah, kelewat berarti ya. Nah, itu belum ya berarti ya? Indohome perlu diantri juga atau gimana? Iya, semuanya itu kan IndiHome tuh sistemnya pasca bayar. Kita pakai dulu sebulan, kita bayar di bulan depannya kan gitu kan? Berarti kita masih ada kewajiban yang harus kita bayar ke rekanan. Itu perlu jurnal. Cek dan tiket masih lama Pak ya? enggak, maksudnya IndiHome tadi dan kasus IndiHome. Untuk IndiHome itu sekarang itu tagihannya itu per bulan, dia ikut bulan berjalan tagihannya. Kayak di tiket juga begitu, makanya kayak kita itu nggak masukkan jurnal. Itu kan dari segi pembayaran dan uraiannya ya. Tapi realnya kan kita pakai dulu, baru kita bayar. Tapi gini, kalau seperti kayak di saya itu kan pakai Indohome juga tuh, di rumah pakai Indohome juga. Nah, biasanya kalau sudah lewat tanggalnya itu sudah tidak bisa di ini, atau ini Denny, bisa tidak kita komunikasi ke orang Telkom dulu. Apakah Telkom itu Indohome itu dia pasca bayar atau prabayar? Supaya ada kepastiannya gitu loh. Oke, silakan. Karena kalau setahu saya yang udah pasti itu 2, listrik, air, itu udah pasti. Itu sudah tidak ada tawar-menawar, itu sudah ada kepastian. Jadi kalau untuk yang Indohome, saya komunikasi dengan orang Telkom dulu, karena setahu saya Indohome itu di saat tanggal yang ditentukan tidak dibayarkan, maka off, dia secara otomatis mati. Kita bayar dulu baru bisa aktif kembali. Iya. Seperti itu. Makanya itu kenapa IndiHome itu SP2D tanggal 18-an. Kalau di atas tanggal 20 itu otomatis gitu. Karena sebulan yang lalu nggak dibayar gitu ibaratnya. Setahu saya pasca bayar
Gitu ya. Nanti silakan kalau nggak yakin bisa tanyakan ke pihak IndiHome. Siap. Oke. Selain itu, Halteng ada utang kepada pihak ketiga lainnya. Oh, ini yang Airpata. Iya, itu Airpata. Itu udah di jurnal. Oke. Nggak ada lagi. Lanjut. Terus Dani, ini saya tanya dulu yang terkait Kenapa? dengan belanja pegawai yang masih harus dibayar. Itu dicek di Monsakti di mana ya? Dicek dari yang udah di jurnal-jurnal sebelumnya. Itu di menu akuntansi dan pelaporan. Terus ada daftar dan rincian itu kalau nggak salah. Sini cuma rincian laporan keuangan, monitoring akuntansi dan pelaporan keuangan, terus saldo neraca, daftar dan rincian nah, itu. data. Di situ ya? Iya, coba cek. Di sini yang muncul cuma daftar buku besar, daftar jurnal umum. Oh iya, sini ya, detail. Ada? Ada. Nah, itu silakan diunduh semua. Itu nanti kelihatan selama setahun yang di jurnal kemarin apa aja. Itu Pak ya? Siap. Oke, Sula. Ya, Mas. Udah siap? Belum sih, udah download. Sula, bentar. Ada 12. Oke. Airpata kemarin udah. Ini. Bentar Pak ya. Oke. Kemarin yang di jurnal di sini uang makan TK. Udah itu aja? Nggak ada yang lain? Harusnya masih ada dan Apa? tunjangan P3K. Tunjangan sama uang makan P3K, tapi kemarin kami lupa belum minta di bulan ini. Jadi aku belum bilang, tapi harusnya dibayar. Oke. Sekarang Mbak ya itu. Kami tapi belum bayar, udah langsung kami jurnal, tapi berarti belum bisa di jurnal balik ya. Berarti nanti setelah dibayar, nanti bisa dimasukin periode 13 saja. Oke. Karena untuk periode 12 kan terakhir itu tutupnya kalau bisa besok atau Jumat ya. Jumat terakhir. Iya, berarti jangan sampai telat. Aku jurnal dulu, terus aku tutup periode, baru nanti baliknya tunggu periode 13 ya. Oke. Untuk di sini ada listrik, internet, air gimana? Air nggak pakai, kita pakai sangat. Oh, pakai ini ya, sumur ya? Airpata. Untuk langganan-langganan? Nah, BBDM kemarin kan aku tanya kamu,
terus katamu ini tunggu ini Zoom ini. Kemarin pertanyaanku, kita tuh masih perlu menjurnal BPDM karena kan BPDM aku pernah jurnal di triwulan 3. Iya. Terus aku tanya apakah kita perlu jurnal lagi apa enggak, karena di kartu kendalinya kan baru sampai periode September, aku belum sampai Ya. September. Perlu disesuaikan Mbak ya nilainya. Karena di sini kan kebaca 2.200.000. Kalau nggak salah kemarin Sula ada Zoom sama Google Drive ya? Iya. Nah, nanti silakan dihitung per 31 Desember udah dipakai berapa dan sisanya itu berapa gitu ya. Nah, nilai sisanya itu nanti harusnya masuk di neraca akrual senilai tersebut. Sebentar, maksudnya masuk di neraca akrual itu gimana ya? Ya di jurnal maksudku. Sampai nilainya sesuai dengan sisanya gitu. Berarti aku jurnal lagi BPDM, nilainya itu sisanya aja. Iya. Tapi aku kemarin pas jurnal di September kayaknya aku masukin nilai fullnya deh, nggak apa-apa ya? Gini aja, yang September kemarin saya cek dulu ya. Yes. Oh ini. Oke. Caranya Mbak ya. Caranya itu yang September silakan jurnal balik di 1 Desember. Nanti hitung dengan bikin memo itu BPDM dan seterusnya. Nanti kan ketahuan sisanya berapa. Ya. Nah, terus di jurnal di 31 Desember. Jadi yang September di 1 Desember nanti bikin jurnal baru. Oke. Aku boleh ulang ini nggak biar nggak salah. Berarti jurnal yang udah aku bikin September kemarin itu aku jurnal balik di tanggal 1 Desember. Terus aku jurnal lagi. Oke. Sisa yang belum kepake. Kan gitu. Oke. Sisanya sampai dari September sampai Desember itu. Bukan. Kan misalkan langganannya 1 Juni sampai 30 Mei kan gitu. Berarti kan yang belum kepake 1 Januari sampai 30 Mei. Nah, nilai itu yang kita masukkan. Namanya juga belanja dibayar di muka. Oke. Aku pikir itu buat yang 2026 enggak ya? Aman? Oke, nanti aku tanya lagi ya. Oke. Oke. Lanjut. Mana ini? Halsel. Halsel. Iya. Belum jurnal ya? Iya, belum. Mas mau tanya? Udah identifikasi belum? Kira-kira apa aja? Udah. Apa aja? Uang makan bulan Desember untuk P3K dan ini PNS, TK, ada belanja listrik, belanja air, IndiHome, sama telepon. Ya. Tapi ini Mas mau tanya, kan kita itu ada belanja lembur di bulan Desember, tapi dibayarkan di Januari. Itu perlu di jurnal juga atau tidak perlu? Menurut Mbak Ona, perlu nggak? Kalau menurutku perlu, tapi bingung kalau jurnalnya di bagian mana ini. Soalnya apa bingung? Iya, ininya belum lihat menu-menunya yang di jurnal baliknya. Silakan dilihat nanti.
Oke. Sama ini Mas, maaf mau tanya lagi. Untuk kekurangan tukin yang tahun lalu terus dibayarkan tahun ini, apakah itu perlu di jurnal balik dan nilainya di total dengan yang tukin PNS atau dibikin pisah atau bagaimana? Pertanyaannya, Iya. kira-kira perlu di jurnal balik nggak? Di jurnal balik, jurnal penyelesaian nggak? Kalau menurutku kayaknya enggak perlu karena dia tukinnya bukan dari kekurangan atau pembayaran yang ini. Gimana lagi? Kan itu kok. Menurutku enggak perlu, tapi mau tanya pasti lagi apakah Itu bulan apa? Bulan November, tapi dibayarkannya pas di Januari. Itu selama tahun lalu, berarti kan belum menerima hak. Iya, belum sama sekali. Baru dibayarkan di tahun anggaran berikutnya. Berarti Iya. tahun lalu kita ada kewajiban dong untuk membayar. Iya, Berarti perlu jurnal nggak? perlu. Nah, perlu. Nanti silakan dilihat menunya ya. Nanti silakan lihat PPT-nya nanti. Oh, saya. Siap. Oke, terima kasih. Berarti aku Apalagi? Oke, udah itu aja Mas. Makasih. Untuk belanja di muka? Kalau belanja dibayar di muka kita enggak ada kalau halsel. Yakin? Iya. Tunggu langganan, astagfirullahaladzim. Ada langganan. Yakin? Ada langganan. Apa? Langganan Google Drive yang ada kemarin. Google Drive. Nah, Ya, itu dari kapan sampai kapan? itu dari bulan Juli ya Mas Bim kemarin. Lupa lagi. Juli apa? Juli apa? Berarti perlu jurnal nggak? Iya, perlu di jurnal lagi. Oke, PR-nya banyak nih. Kalau bisa hari ini ya, selesaikan. Insya Allah. Ada lagi? Enggak ada. Oke, udah saya catat ya. Awas nanti belum jurnal. Ya. Lanjut. Alut. Gak ada orang Alut. Alut. Udah buka neraca akrual? Belum, Mas. Tadi tak suruh download. Halo, mana ini Alut? Wifi. Ya. Halo? Halo. Ya. Halo. Di sini saya lihat ada air patah 5 juta udah di jurnal, bagus. Ya, sudah di jurnal. Terus apakah ada belanja yang masih harus dibayar? Kalau di sini belum ada jurnal ya? Belum ada, belum di jurnal kan itu. Emang ada apa aja yang belum? Yang itu, yang tadi itu, yang di belanja pegawai itu, di belanja pegawai. Kalau untuk belanja barang itu, listrik, internet, apa lagi? Air. Listrik, internet sama air dan. Terus kalau pegawai? Yang pegawai yang tadi itu belanja gaji pokok dan itu karena yang perubahan satu dari CPNS ke PNS sama yang untuk ke KGB. Terus kalau TK uang makan?
Oh iya, sama TK uang makan. Nah, Desember. Dan kalau yang P3K masuk juga, kan kemarin uang makan sama TK-nya punyanya teman-teman P3K itu dibayarkan di bulan ini, di Januari 2026, berarti masuk juga toh? menurut Bu Evi gimana? Iya, masuk toh. Nah, bagus. Apalagi ya? Kayaknya sementara itu deh. Terus, ada langganan nggak? Langganan Zoom. Langganan Oke, udah dihitung berapa sisanya? Nanti kita tanya lagi ya ke PPK untuk yang Di sini udah jurnal, tapi tanggal jurnalnya 2 Januari 2026. Periodenya 12. Oh, nanti Sesuaikan ya. Iya, nanti kita tanya lagi ya. Oke. Nggak ada langganan lain? Kayaknya tak ada, cuma langganan Zoom saja. Oke, makasih Bu Evi. Pastinya nanti untuk pastinya nanti kita tanya lagi ke ini PPK-nya. Oke. Segera selesaikan ya. Ya. Sekarang hal tim. Nggak boleh tambah pindah ruangan, maksudnya masih di kita ruangan. Udah ya? Ya Bu. Oke, kasih ya Dan. Sama-sama. Halo tim. Halo. Ya. Itu belum jurnal tapi sudah identifikasi nilainya yang belum. Tapi kalau untuk BBDM itu ada langganan Zoom sama Aster. Belum jurnal ya? Iya, iya. Terus belanja yang masih harus dibayar tuh ada kekurangan tukin 1 pegawai. Terus kekurangan gaji juga 2 pegawai. Uang makan? Sama uang makan P3K bulan Desember. Yang PNS sudah? Sudah. Dibayar akhir tahun kemarin? Sudah dibayar. Oke. P3K saja. Terus tambah satu lagi belanja yang harus dibayar yang belanja barang. Itu ada langganan listrik sama internet. Itu saja untuk hal air telepon? Nggak berlangganan. Oke. Oke, di sini masih ada terbaca pendapatan yang masih harus terima. Ini di sini di jurnal. Itu kira-kira apa? Saya menjelaskan dulu itu kan kemarin itu ada satu rumah dinas itu yang di SK-kan dan secara otomatis di dalam sistem potong gajinya itu rumah dinas korban itu kan atas nama Almira itu. Cuma sejak gajinya diberhentikan ya dia berhenti juga. Apa itu kondisi seperti itu? Apakah harus dihitung sebagai pendapatan yang harus dibayar atau gimana? Saya ulang Pak, gimana? Kan ada satu rumah dinas yang ditempati oleh saudari Almira. Jadi sejak bulan apa yang waktu gajinya diberhentikan itu, itu nggak dibayar lagi karena gajinya diberhentikan. Terus berarti kan nggak harus dibayar lagi kan? Dengan apa? Tapi kita nggak memperbarui SK-nya. SK-nya itu kita perbarui nanti per awal tahun. Itu gimana solusinya? Enggak, ini dasar inputnya senilai 337 itu rumah dinas bulan apa dari apa? Oh, itu yang sebelumnya. Tapi kalau yang periode yang di semester 2 itu satu saja rumah dinas yang pendapatan sewanya itu berhenti. Saya masih bingung ya. Kenapa di jurnal gitu loh? Nanti saya kan nggak ada yang nempatin. Saya kurang paham Mas, yang di jurnal itu apakah periode yang sebelumnya di semester 1 atau semester 2? Nanti saya di sini masuknya jurnal 31 Desember kok.
Gitu. Izin menjawab, Mas. Kenapa? Itu kemarin dari KPPN ada lihat jurnal yang belum di jurnal balik, jadi diminta kita jurnal balik. Itu tahun sebelumnya di 2024. Minta di jurnal balik di Januari 2025. Cuman jurnalnya itu double, jadi otomatis dia balik ke kredit kemarin di. Harusnya kan udah hilang nih, udah nggak ada lagi kan? Iya, itu diminta sama KPPN dan sudah di jurnal balik ulang itu, sehingga tidak ada lagi. Bukannya kemarin udah, yang tahun lalu udah di jurnal balik ya? Iya, tapi itu di double lagi sehingga dia balik lagi ke posisi semula. Maksudnya? Di awal tahun tuh ada dua kali jurnal. Mungkin kemarin sama Pak Karman tuh di jurnal 2 kali sebelum tutup periode kan. Jadi dia kebacanya tuh masih di kredit. Dari kemarin KPPN tuh ada temuan itu, suruh kita ini selesaikan. Kira-kira. Oke, saya paham. Itu kan ada double jurnal. Iya. 425 131 di debat, 114311 di debat. Iya. Iya. Iya kan? Iya, iya. Terus kalau saya lihat ya di sini